lah ke kampus. Nah, tentu yang kebagian saya tidak tahu jumlah bukunya ya, kebagian semua enggak gitu ya. Tapi nampaknya kebagian sih. Nanti ya diambilnya di kampus aja gitu ya. Gitu. Kalau diantar ke rumah masing-masing nanti lebih mahal jadinya. Jadi seperti itu ya pelaksanaannya gitu. Nanti yang blended ya sementara tetap pakai Vklas, tapi beda nanti bahan ajarnya ya dengan yang full online. Dan Anda jangan masuk di dua-duanya. Sampai saat ini belum kita siapkan ya supaya nanti Anda nggak salah masuk gitu ya. Jadi perhatikan nanti ya, perhatian kelasnya, kemudian apakah dia online atau blended gitu ya. Oke, kemudian mengenai apa yang akan dikaji ya, tentu saja instrumen ya. Jadi instrumen fisika mulai dari instrumen untuk pengukuran panjang ya, pengukuran bunyi gitu, pengukuran suhu, pengukuran massa, kemudian pengukuran parameter listrik ya, ada kuat arus, ada hambatan, ada tegangan. Kemudian sampai ke menggunakan instrumen-instrumen yang berbasis HP Android ya. Dan penekanannya itu pada unjuk kerja. Apa itu unjuk kerja? Unjuk kerja itu mampu mengukur ya, membaca hasil ukurnya gitu ya. Kemudian mungkin tahu prosedur memperbaiki kerusakan kecil, kemudian merancang ya, merancang untuk yang sederhana, merancang alat ukur ya. Kalau nanti Anda sudah di lapangan, Anda harus mampu gitu ya, membuat desainnya paling enggak ya. Kalau itu standar pabrik atau Anda buat prototipenya. Nah, saya pernah suatu saat diminta oleh perusahaan, oleh lab ya, perusahaan yang mengembangkan, yang membuat alat-alat lab, itu biasanya kalau dikasih gambar mereka nggak mau. Minta ininya, prototipenya. Jadi saya terpaksa jadi kayak tukang gitu ya, membuat kemudian mereka yang standar pabriknya gitu. Nah, Anda harus sampai seperti itu karena tantangan ke depan ya, di mana nanti hak cipta itu sudah sangat dipegang kuat ya. Gak biasa lagi orang main tiru-tiru gitu ya. Anda harus mengembangkan kreativitas. Nah, jadi itu ya. Jadi penekanannya unjuk kerja ya. Nah, kami juga nanti saya dengan Luffy ingin tahu kemampuan awal Anda seperti apa. Nah, nggak usah belajar dulu ya, Anda akan dilakukan pretest ya. Tapi di pertemuan kedua nanti di hari apa ya? Kelas A itu hari Selasa ya, besok ya. Iya. Selasa jam 9.30 ya. Nah, apa adanya ya, nggak usah belajar gitu ya. Kalau belajar dulu bukan pretest namanya ya. Jadi kami ingin tahu kemampuan awal Anda seperti apa. Nanti di akhir kan ada post testnya ya, ada UASnya. Nah, kita akan ukur lagi gitu. Nah, seperti itu gambaran umumnya ya. Secara lebih rinci nanti intinya begini ya, Anda mengenal alat ukur ya, bisa menggunakan alat tersebut, tahu prosedur mengukurnya, bisa membaca alat ukur itu dengan benar ya.
kemudian mampu mendesain, gitu ya, mampu memperbaiki kerusakan kecil, ya, prosedurnya seperti apa, gitu ya. Itu gambarannya, ya. Kemudian yang lebih penting juga Anda harus mampu mengkalibrasi, ya. Bagaimana prosedur kalibrasinya. Jadi itu yang akan dibahas, ya. Gitu. Ini kan angkatan 2001-2020 ya. 21, Pak. Iya, belum pernah ketemu langsung ya. Belum pernah ketemu langsung ya. 2021 baru ketemu sekarang dengan saya. Belum, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak, Iya, benar. Pak, baru bertemu sekarang. Sekarang juga lihatnya cuma videonya aja. Jadi belum pernah ketemu langsung. Oke, itu gambarannya. Silakan Bu Vi diteruskan ya. Ini saya sambil nguji. Oke, mohon maaf, tadi saya telat karena ada mata kuliah dadakan, sehingga saya harus masuk ngebuka dulu. Tadi pukul 8 sih, 8.46 saya dikabari, kemudian saya diberikan link Zoom-nya, terus saya harus masuk ke kelas tersebut. Kemudian saya masuk dulu di kelas itu, di kelas sebenarnya itu mata kuliah pilihan, mata kuliah penilaian otentik, tapi sudah selesai dan saya bisa mempercepat di sana terkait dengan kontrak perkuliahan di kelas sebelah tadi, tapi sudah selesai. Baik rekan-rekan mahasiswa semua, Anda sekarang masuk bergabung di perkuliahan instrumentasi fisika ya, betul ya? Instrumentasi fisika untuk angkatan 2021 kelas A. Itu ya, 2021 kelas A. Saya tidak salah ya? Mohon dicek. Benar, Bu. Betul, oke. Dengan kopel mata kuliahnya KFI 620107. Begitu ya. KFI 620107. Betul? Betul atau salah? Anda tahu kopel mata kuliahnya? Betul, Ibu, itu benar. Oke, mohon direspon ya. Nanti saya bicara, mohon direspon biar saya tidak bicara sendiri nanti. Oke ya. Baik, kita sudah buat grup ya. Itu langkah awal dari dimulainya perkuliahan kita. Sudah buat grup dan sudah bisa berkomunikasi dari kemarin hari Jumat ya, Jumat kita bisa berkomunikasi. Baik, perkuliahan ini akan dilakukan 2 kali pertemuan. Yang pertama terkait dengan teorinya, itu teorinya di hari Senin. Di hari Senin 9.15 sampai dengan 10.10. Kemudian di hari Selasa itu pukul 9.30 sampai dengan pukul 12. Karena kalau di hari Selasa itu bunyinya prakteknya seperti itu. Baik, seperti yang diinformasikan oleh Prof. Agus terkait dengan perkuliahan kita, karena instrumentasi fisika berarti nanti terkait dengan alat-alat fisika terutama yang pengukuran ya, jadi masih dasar, mata kuliah ini masih dasar, kemudian harus Anda kuasai dengan baik, dengan sebaik-baiknya bagaimana Anda bisa menggunakan alat ukur, dari mulai alat ukur panjang,
kemudian massa, kemudian alat-alat ukur lain sampai alat ukur nanti yang terkait dengan listrik, kelistrikan itu juga akan dibahas di perkuliahan ini. Sebentar saya buka dulu. Kontrak perkuliahannya. Saya bacakan aja ya. Tadi Prof. Agus sudah menyampaikan ya, Prof, kontrak perkuliahan. Belum, Bu. Belum ya, tapi hanya secara teknis bagaimana perkuliahan ini akan dilakukan ya. Yang dibagi menjadi 4 kelas tadi ya, saya sempat mendengar. Untuk kelas ini 2. Oke, kemudian siapa itu tolong Waalaikumsalam. Oke, kemudian kita coba dulu cek, karena nanti perkuliahan ini saya yang dulu masuk di pertemuan awal, di 8 kali pertemuan. Nanti pertemuan selanjutnya atau di pertemuan setelah UTS, ujian tengah semester, itu baru dilanjutkan oleh Prof. Agus. Baik, seperti yang kita ketahui, untuk perkuliahan awal atau perdana untuk tiap mata kuliah itu pasti diawali dengan kontrak perkuliahan. Ya, kali ini saya akan coba membahas terkait dengan kontrak perkuliahan, ya. Oke, terkait dengan manfaat mata kuliah, kemudian deskripsi mata kuliah, itu ada di dalam kontrak perkuliahan. Mungkin secara garis besar tadi sudah disampaikan oleh Prof. Agus. Yang pasti mata kuliah ini kan mata kuliah keahlian program studi ya, yang wajib membekali mahasiswa terkait dengan bagaimana Anda dapat menjelaskan fungsi dan prinsip kerja berbagai alat ukur besaran dasar dan besaran turunan fisika, yang pasti juga karena berorientasi pada unjuk kerja, berarti Anda harus memiliki keterampilan bagaimana melakukan pengukuran sesuai dengan prosedur, kemudian membaca hasil ukurnya, menuliskan hasil pengukuran sesuai dengan aturan yang berlaku, dan dapat melakukan kalibrasi. Itu tadi yang disampaikan oleh Prof. Agus. Serta mendesain atau merancang alat ukur sederhana yang nanti itu akan menjadi proyek di perkuliahan ini. Kita akan coba bagaimana setelah meeting is being recorded. Kenapa tuh? Halo? Iya, Bu. Ya, Bu. Bu. Upi nggak ada suaranya itu.
Mungkin ibunya terpental, Pak. Masih ada namanya situ? Ada. Mungkin disconnect audionya, Bu. Mungkin disconnect audionya jadi nggak kedengaran. Oke, Assalamualaikum. Gimana suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke, saya sempat terpental tadi, terus suara saya jadi error, tidak terdengar. Saya harus keluar dulu dari Zoom, baru bisa. Baik, kita lanjutkan. Berarti tadi terputus ya. Terputus, saya sampai di mana tadi? Yang terdengar sampai di mana? Anda Sampai harus membaca alat ukur dengan benar itu, Bu. Oke, jadi itu keterampilan yang harus dimiliki setelah Anda mengikuti perkuliahan instrumentasi fisika ya. Kemudian Anda juga nanti akan didesain lagi. Perkuliahan ini juga akan mendesain bagaimana Anda bisa merancang alat ukur sederhana yang menggunakan prosedur-prosedur di EDP. Nanti kita akan perkenalkan bagaimana Anda bisa melakukan atau merancang alat ukur tersebut. Akan dicontohkan karena nanti di setiap perkuliahan atau setiap pertemuan itu akan dicontohkan bagaimana Anda menggunakan alat ukur yang benar, bagaimana membacanya, kemudian bagaimana Anda mengkalibrasinya juga nanti akan disiapkan link videonya. Kemudian di situ juga karena kita bersifat project, unjuk kerja, berarti harus ada project-project yang harus Anda lakukan, project-project terkait dengan bagaimana Anda mendesain alat ukur sesuai dengan nanti kajian-kajian yang ada di tiap pertemuannya. Dan ini sifatnya kelompok. Anda akan mengerjakan kelompok secara berkelompok atau individu, nanti kita bisa cek ke depannya seperti apa. Kemudian alat-alat ukurnya yang akan kita bahas yang pasti terkait dengan alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu meteran, kemudian jangka sorong, mikrometer skrup, kemudian alat ukur massa, berbagai jenis neraca nanti ya, kemudian hidrometer, itu akan kita coba ukurkan, kemudian satu lagi terkait dengan alat ukur suara ya, menggunakan tabung resonansi. Nanti kita akan coba
diskusikan di pertemuan perkuliahan kita selanjutnya. Kemudian untuk alat ukur lain seperti alat ukur listrik, voltmeter, amperemeter, multitester, kemudian osiloskop, itu nanti akan dibahas oleh Prof. Agus di pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan berbagi pertemuan dengan Prof. Agus dan pembahasan yang akan dilakukan di perkuliahan ini. Baik, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, nanti terkait dengan sikap, tata nilai, kemudian bagaimana penguasaan pengetahuan yang harus Anda peroleh, kemudian bagaimana Anda melakukan pengelolaan lab, nanti kemudian terkait dengan keterampilan umum maupun keterampilan khusus setelah Anda melakukan perkuliahan ini dan yang akan Anda dapatkan, itu nanti akan bisa Anda baca di kontrak perkuliahan kita secara jelas, nanti akan kita desain atau kita masukkan ke dalam V-Class, begitu ya. Nah, kajian materi pembelajaran setiap pertemuan nanti itu juga jelas terpapar di kontrak perkuliahan dari pertemuan pertama. Pertemuan pertama di hari ini kita membahas tentang kontrak perkuliahan dan pengantarnya. Kemudian nanti di pertemuan kedua kita masuk dengan bagaimana itu definisi pengukuran, kemudian ketelitian dan ketepatan, kemudian angka-angka yang berarti di dalam pengukuran, kemudian juga kita bisa lihat atau kita bisa pahami terkait dengan jenis-jenis kesalahan dalam pengukuran, kemudian kemungkinan kesalahan yang terjadi dan kesalahan batas, dan yang terakhir mungkin akan kita bahas di pertemuan kedua terkait dengan pembacaan skala alat ukur. Kemudian di pertemuan kedua juga nanti kita akan masuk ke fungsi dan prinsip kerja alat ukur panjang. Di sini coba akan kita lihat terkait dengan alat ukur meteran dan jangka sorong, ya. Jangka sorong analog dan digital kalau di dalam kontrak. Tapi nanti kita akan ada contoh satu alat ukur yang menjadi contoh yang akan Anda buat untuk proyek. Jadi kami akan mencontohkan alat ukurnya seperti ini bisa kita desain. Kemudian nanti bagaimana Anda bisa mendesain alat ukur tersebut dengan cara Anda sendiri, bagaimana mendesainnya, kemudian bagaimana Anda membuat fungsi dan prinsip kerjanya alat ukur yang Anda desain nanti sampai ke prototipe-nya Anda akan tampilkan ke kami, itu sesuai atau sama dengan alat ukur yang sesungguhnya. Misalnya tadi jangka sorong yang sudah saya sampaikan. Kemudian selain Anda bisa mendesain, Anda juga harus bisa menggunakannya ya. Bagaimana Anda bisa mengukurnya, cara pengukurannya, pembacaan, kemudian bagaimana membaca alat ukur tersebut, kemudian menulis hasilnya dan mengkalibrasi. Oke, itu pertemuan kedua. Kedua, 3 dan 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu akan sama, cuma nanti alat ukurnya yang akan berbeda-beda. Yang pertemuan kedua tentang jangka sorong, pertemuan ketiga mungkin kita masuk ke micrometerscope, ke pertemuan keempat terkait dengan alat ukur massa, berbagai jenis neraca, begitu ya. Pertemuan kelima nanti kita bisa bicara dengan alat ukur suara seperti resonansi, kemudian kita bisa lihat terkait dengan alat ukur hidrometer gitu ya, kemudian sampai kita ke alat ukur hidrometer terakhir. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti itu akan dibahas oleh Prof. Agus. Kemudian kita akan mengadakan sebelumnya saya sampaikan bahwa perkuliahan kita untuk
semester ini dan semester-semester selanjutnya, karena kita harus merujuk atau memenuhi IKU 7, jadi kita nanti basisnya dari case method dan project based learning. Jadi semuanya mengarah ke sana. Jadi komponen penilaian terbesar nanti pada project yang harus Anda lakukan. Jadi sungguh-sungguhlah Anda melakukan project-project nanti yang akan kita sampaikan. Jadi benar-benar Anda menggunakan keterampilan abad 21 ya, keterampilan abad 21 bagaimana Anda bisa mengkritisi, menganalisis, bagaimana Anda berkreasikan apa yang Anda dapat, kemudian mendesainnya sehingga sampailah Anda bisa mendapatkan satu alat ukur sebagai proyek bagian dari kegiatan kita di perkuliahan ini. Ya, jadi kita konsepnya pembelajarannya case method dan project based learning. Kita dipaksa ke arah sana sehingga disampaikan oleh Prof. Agus tadi semua berbasis unjuk kerja. Jadi penilaian yang akan kita lakukan juga semua berbasis unjuk kerja. Bagaimana Anda bisa mengkalibrasi, bagaimana Anda bisa mengukur, bagaimana Anda membaca alat ukur tersebut, bagaimana Anda bisa melihat tingkat ketelitian, kemudian bagaimana Anda bisa melihat skala-skala yang berlaku di dalam alat ukur tersebut, kemudian bagaimana nanti terakhir Anda bisa mendesain alat ukur yang sama persis atau paling tidak menyerupai alat ukur yang sesungguhnya dan mempunyai fungsi yang sama dengan alat ukur yang ada. Jadi nanti dengan kajian-kajian teoritik yang Anda lakukan, Anda akan bisa membuat satu alat ukur prototype desain yang sesuai dengan keinginan dari perkuliahan ini. Gitu ya. Kemudian kriteria penilaian tadi sudah saya sampaikan karena berorientasi pada unjuk kerja, berarti nanti unjuk kerja hasil proyek Anda akan mempunyai prioritas nilai yang paling tertinggi presentasenya untuk mencapai nilai akhir ya, nilai akhir, jadi presentasi bobot terbesar itu pada unjuk kerja Anda. Kemudian penilaian akan dilakukan berdasarkan kriteria yang sudah biasa Anda pahami, bahwa jika Anda memperoleh nilai akhir lebih besar atau sama dengan 76, berarti itu Anda akan memperoleh huruf mutu A, kemudian angka mutunya 4, dan Anda akan mempunyai status lulus, dan seterusnya sampai dengan kalau Anda memperoleh nilai kurang dari 50, berarti Anda tahu bahwa itu huruf mutunya pasti E, gitu ya, dengan status tidak lulus. Nah, begitu ya. Kemudian syarat-syarat mengikuti ujian akhir, kita pasti nanti akan ada ujian akhir. Ujian akhirnya nanti dalam bentuk performance biasanya, tapi nanti bisa kita telaah ulang, kaji ulang yang dibutuhkan dari perkuliahan ini, apa yang ujian akhir seperti apa yang akan kita lakukan. Tapi itu ada persyaratannya, yang pasti Anda harus mengikuti perkuliahan, kehadirannya minimal 80% dari total pertemuan. Ya, jadi harus dicatat, Anda kehadirannya minimal 80% dari total perkuliahan. Oke, berarti konsekuensinya Anda tidak perlu bertanya-tanya lagi kepada Prof. Agus, kalau dari 80% berarti Anda sudah sadar diri, Anda tidak perlu ikut ujian akhir ya. Anda tidak perlu bertanya, Bu Vi, saya boleh nggak ikut ujian akhir, Prof? Saya boleh nggak? Tidak perlu lagi Anda bertanya. Anda menilai diri Anda sendiri apakah saya sudah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir nanti. Jelas ya? Jadi tidak ada dusta di antara kita nanti ya. Anda sudah terpahami di awal bahwa Anda boleh ikut perkuliahan, bahwa Anda diperkenankan mengikuti ujian akhir jika kehadiran Anda minimal 80% dari total pertemuan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengerjakan dan mengumpulkan semua tugas tepat waktu. Nah, ini juga menjadi catatan Anda, mengumpulkan dan tepat waktu.
Kalau kami sampaikan nanti, Anda bisa mengumpulkan tugas Anda 1 minggu sebelum perkuliahan berlangsung di minggu selanjutnya. Misalkan 1 minggunya kalau perkuliahan kita di hari Senin pukul 9.15, berarti Anda harus selesai di hari Minggu, 1 hari sebelum perkuliahan dimulai, itu tugas harus sudah dikumpul semua. Ya, misalkan itu ya, misalkan seperti itu. Jadi yang pertama, jumlah perkuliahan Anda sebagai syarat Anda ikut mengikuti ujian akhir, dan pengumpulan tugas tepat waktu dan semua dikumpulkan. Ya, baru Anda mempunyai tiket untuk mengikuti ujian akhir. Jelas? Jelas ya? Oke. Oke, selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Agus terkait dengan bacaan perkuliahan atau sumber-sumber pustaka yang bisa Anda peroleh. Mungkin nanti Prof. Agus sudah menyampaikan terkait dengan buku beliau yang instrumentasi fisika, bagaimana proses pemerolehannya mungkin sudah dijelaskan, dan setidaknya Anda harus punya buku tersebut, begitu ya. Kemudian nanti Anda juga bisa cek dari bukunya Karyono, Nisino, kemudian sumber lain dari internet yang bisa mendukung perkuliahan ini, kemudian mendukung pengetahuan Anda, dan memanfaatkan semua kajian pustaka yang ada untuk Anda menyelesaikan proyek di perkuliahan ini. Oke ya. Jadi Anda bisa cek di sumber lain dari di internet, di dunia maya ini sangat banyak untuk mendukung perkuliahan Anda. Jadi jangan kalau sudah dikasih informasi, nanti kajian pustakanya kalau pada saat proyek hanya 1, 2, itu kan tidak sangat miskin pengetahuan kalau menurut kami seperti itu. Jadi harus sebanyak-banyaknya, kemudian Anda juga terpahami bagaimana mengkaji pustaka dengan benar gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kemudian terkait dengan etika dan tata tertib perkuliahan, jadi ada 2 yang terakhir yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah terkait dengan etika. Etika di mana Anda mempunyai kewajiban sebagai seorang mahasiswa, apalagi Anda sebagai calon guru. Jadi kalau calon guru itu harus bersikap profesional, sikapnya harus profesional, kemudian dari pakaian pun biasanya harus layak dan mencerminkan sebagai seorang guru yang profesional. Tampil sebagai seorang guru. Jadi walaupun tampilannya di video kita bertemunya di dunia maya ini, tapi tetap Anda tunjukkan bahwa saya seorang calon guru profesional. Jadi bagaimana seorang calon guru profesional itu Anda terpahami dengan baik gitu ya. Meskipun tidak match antara jilbab dan baju, tapi yang penting terlihat rapi gitu ya, terlihat rapi dan benar-benar Anda siap menjadi seorang pendidik profesional. Itu bagi yang perempuan. Kemudian bagi yang laki-laki Anda tidak diperkenankan memakai kaos oblong ya. Kaos oblong itu biasanya dipakai di mana? Tahu kaos oblong biasanya pakai di mana? Di kuliah boleh nggak? Nggak boleh ya. Anda bisa menggunakan kaos oblong Anda pada saat Anda misalnya mau ke warung, beli makan siang gitu ya, itu boleh dipakai kaos oblong. Atau Anda mau sepedahan, itu boleh digunakan. Tapi untuk perkuliahan ini kaos oblongnya digantung dulu, ganti dengan kemeja ya, kemeja berkerah ya. Itu biasanya bukan biasanya, kalau Anda benar-benar ingin menjadi seorang profesional, seorang guru profesional, mulai dari sekarang mulai dibiasakan bagaimana Anda layak berpakaian sebagai seorang calon guru profesional
ya. Kemudian Anda harus bersikap sopan dan mempunyai tata krama. Artinya begini, kalau pada saat ada yang bicara di video conference ini, berarti Anda harus tampilkan wajahnya, ya. Tampilkan wajahnya, jangan disembunyikan wajah Anda itu. Sayang ya, wajahnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, rapi, sudah pakai bedak dan sebagainya tidak ditampilkan. Ya, tampilkan wajahnya. Kemudian kalau bisa saran saya backgroundnya mestinya kita, kalau saya di perkuliahan dengan Prof Undang itu backgroundnya sampai diatur. Jadi ada virtual background sendiri di belakang gitu loh. Jadi kita bersepakat bersama, jadi tidak terganggu oleh lalu lalang orang-orang yang ada di belakang kita gitu ya, atau barang-barang yang ada di belakang. Sekarang mungkin barang-barang di belakang saya ada lemari, ada segala macam, itu akan bisa diantisipasi dengan virtual background. Mungkin bisa direalisasikan dengan ketua penanggung jawab mata kuliah ini di kelas ini, silakan nanti Anda realisasikan. Kemudian Anda bisa berikan virtual background-nya di grup kita ya. Mungkin nanti setelah ini di pertemuan kedua. Kemudian harus bersikap sopan, mempunyai tata krama, itu salah satunya ya tadi yang saya bilang, pada saat perkuliahan tidak ada yang makan, minum, rebahan gitu kan ya, mentang-mentang di rumah Anda sambil rebahan, itu tidak sopan. Jadi harus serius lah Anda kuliah ini meskipun dalam kondisi pandemi atau dalam kondisi daring ini ya. Kemudian nanti pada saat Anda ingin bertanya, kemudian ingin mengungkapkan pendapat, silakan raise hand, ajukan, angkat tangan Anda gitu ya, angkat tangan Anda bahwa Anda ingin bertanya kepada saya atau kepada Prof Agus atau kepada rekan kalian yang presentasi nanti mungkin pada saat perkuliahan selanjutnya, silakan raise hand. Ajukan pertanyaan dengan sopan gitu ya, dengan sopan. Biasakan kita berkomunikasi dengan baik karena itu salah satu tuntutan dari perkuliahan kita mampu berkomunikasi dengan baik kepada rekan-rekan kita semua. Gitu ya. Oke, selanjutnya terkait dengan tata tertib perkuliahan. Tadi kan etika dan tata tertib perkuliahan. Yang sudah saya sampaikan sebelum itu etika. Yang selanjutnya ini tata tertib. Tata tertib tadi sudah saya sampaikan 2 poin terkait dengan bagaimana Anda syarat untuk mengikuti ujian akhir ya, mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian mengumpulkan semua tugas dan tepat waktu. Yang kedua yang tadi saya sampaikan terkait dengan minimal kehadiran dari total tatap muka. Kemudian yang ketiga, Anda harus hadir kuliah tepat waktu juga. Pertemuan. Toleransi keterlambatan itu 10 menit. Ya. Toleransi keterlambatan 10 menit. Jadi kalau misalnya Anda lebih dari 10 menit, saya tidak akan, atau Prof Agus tidak akan mendengarkan alasan Anda, tidak perlu mendengarkan alasan Anda sadar diri saja. Kalau kita dalam keadaan offline, berarti Anda bisa membantu saya dengan menutup pintu tapi dari luar, ya, begitu ya, Anda paham ya. Jadi Anda tidak, kalau kita offline, Anda silakan bantu saya menutup pintu tapi dari luar. Oke ya. Jadi tidak perlu masuk ke dalam perkuliahan ini. Kalau lebih dari 10 menit. Nah, ini sudah kita sepakat. Kemudian Anda diperkenankan mengikuti ujian susulan bagi yang sakit. Misal pada saat kita ujian akhir atau ujian tengah semester, Anda sakit, kemudian
Anda tidak bisa mengikuti ujian tersebut, Anda bisa memberikan surat keterangan bahwa Anda sakit. Jangan direncanakan ya, jangan direncanakan saya boleh sakit pada saat, jangan direncanakan. Ini kalau Anda sakit, itu Anda boleh mengikuti ujian susulan. Tapi kalau alasan-alasan lain itu tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian susulan. Saya rasa itu gambaran dari kontrak perkuliahan kita hari ini. Mohon Anda cermati dan ini akan kita sampaikan, akan kita upload di V-Class nanti terkait dengan apa yang saya bicarakan, kemudian terkait dengan apa yang telah Prof. Agus sampaikan. Anda bisa silakan membaca nanti di kelas. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan yang lain, silakan Anda jika ada yang ingin bertanya atau merespon yang sudah saya sampaikan dan Prof. Agus, silakan. Oke, Mbak Ananda ada 2 yang raise hand, Mbak Ananda dan Mbak Sela ya. Silakan Mbak Ananda. Terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Manda suaranya nggak kedengaran. Cek. Udah kedengeran belum? Ya, tadi suara Mbak Ananda tidak terdengar, Mbak Amanda. Sekarang kedengar. Silakan Mbak Amanda. Ya, baik Bu, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Ramadana dengan NPM 21. Izin bertanya Bu, kan kelas dibagi 2 ya Bu. Apabila yang ini mengikuti per kelas secara online, namun ketika pertemuan mendatang ingin ikut secara offline, bagaimana ya Bu? Terima kasih. Gimana Mbak? Gimana? Diulangi suaranya kresek-kresek. Kalau saya dengarnya kresek-kresek. Yang lain dengar kresek-kresek nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Jadi saya cuma dengarnya kresek-kreseknya doang. Oke, diulangi lagi Mbak Amanda. Bagaimana? Kalau saya ingin kuliahnya apa? Offline? Malah saya tidak terdengar ini. Blast. Benar ya Mbak Diana? Anda dengar suara Mbak Amanda? Tidak, Bu. Iya, Bu. Tapi mohon izin, Bu, apakah boleh saya membantu Amanda untuk mengulangi pertanyaan dari Amanda, Bu? Oke, silakan. Silakan kalau Anda menangkap pertanyaannya. Iya, Bu. Jadi izin menjawab ya, Bu. Jadi kata Amanda, ini kan di kita ada kelas online sama kelas offline. Nah, jikalau nantinya kita kan dipisah tuh, Bu. Terus kalau misalkan yang online ini di pertemuan selanjutnya mau ikut offline, apakah boleh, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, tidak boleh. Jadi kalau Anda sudah memilih moda online, berarti nanti seterusnya Anda online. Tapi kalau Anda memilih awal di offline, maka seterusnya Anda harus offline. Tidak boleh selang-seling online, offline gitu. Jadi Anda harus konsisten, ya, begitu. Begitu ya, Amanda ya. Pertanyaannya. Terima kasih, Mbak Rosa. Iya, Ibu, sama-sama. Oke,
Selanjutnya Mbak Sela, silakan Mbak Sela Safina. Ya Bu, izin memperkenalkan diri. Saya Sela Safina Anwar, NPM 213022047. Izin bertanya Bu, untuk perkuliahan kita pertama ini, apakah ada absensi Bu? Terima kasih Bu. Oke. Kalau absensi berarti Anda tidak hadir, daftar hadir ya. Oke. Iya Bu. Nah, terkait dengan daftar hadir, tadi sudah sempat saya dengar dari Prof. Agus, kita akan mempersiapkan moda Fiklas ya, Fiklas. Kita akan mempersiapkan Fiklas. Insya Allah Fiklasnya bisa ready, siap di siang ini atau sampai dengan besok. Jadi nanti untuk pertemuan 1 minggu ini, daftar hadirnya kita buka, nanti kita sampaikan. Silakan isi daftar hadir. Tapi di pertemuan ini itu juga bisa sebagai acuan daftar hadir untuk pertemuan pertama. Caranya bagaimana? Saya mohon kepada ketua kelas atau penanggung jawab kelas ini, silakan Anda screenshot semua yang hadir pada pertemuan hari ini. Ya. Kemudian Anda simpan, Anda kirim ke grup. Karena di sini sudah berkurang, tinggal 39. Ya, betul ya? 39. Ya, betul. 39 lagi yang masih bertahan di grup ini. Di ruang Zoom ini. Oke ya. Silakan Anda screenshot, nanti di screenshot penanggung jawabnya, nah itu sebagai bukti kehadiran. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti saya akan buat Fiklas, daftar hadir di Fiklas. Silakan nanti akan Anda isi di Fiklas. Begitu ya Mbak Sela ya? Ya Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Oke, sama-sama. Sekarang siapa lagi yang ingin bertanya? Cukup? Sepertinya cukup Bu. Oke, baik. Saya rasa cukup jelas apa yang harus Anda lakukan di perkuliahan ini. Cukup jelas juga apa yang akan Anda dapatkan jika Anda sungguh-sungguh mengikuti perkuliahan di instrumentasi fisika ini. Kemudian cukup jelas juga akan saya rasa ya terkait dengan kajian-kajian yang akan Anda dapatkan dan performance kinerja yang harus Anda lakukan di tiap pertemuan nanti. Insya Allah demikian ya. Dan insya Allah kita semua sehat, baik Anda yang memilih moda online ataupun offline nantinya. Itu bisa mengikuti perkuliahan sampai 16 kali pertemuan ke depan. Semoga semuanya dapat berproses dengan baik, tidak ada hal apapun, apalagi niatan untuk tidak hadir di dalam pertemuan perkuliahan kita. Karena sudah terpahami dengan baik juga bahwa jika Anda kurang dari 80% atau kurang dari 80%, minimal 80% Anda mengikuti perkuliahan ini, jika kurang berarti Anda silakan tidak perlu bertanya-tanya lagi kepada saya ataupun kepada Prof. Agus apakah kami bisa susulan dan sebagainya. Itu sudah terpahami dengan baik di awal perkuliahan, persyaratan kita untuk mendapatkan nilai akhir. Gitu ya? Jelas? Kemudian persiapkan juga dengan baik pustaka-pustaka terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan, karena sifatnya performance unjuk kerja, berarti nanti Anda diarahkan untuk mendesain alat ukur yang sesuai dengan yang akan kita sampaikan ke depannya. Jadi yang benar-benar alat ukur itu presisinya pas atau sesuai dengan alat ukur yang sesungguhnya. Oke. Saya rasa cukup pertemuan perdana kita. Saya mohon maaf jika ada hal yang dalam penyampaian saya kurang berkenan. Dan insya Allah kita bertemu besok. Kita akan bertemu besok untuk mengadakan pretest. Ya, kita akan mengadakan pretest besok hari.
dan tidak perlu belajar. Tidak perlu belajar. Kalau Anda belajar, kemudian nilai Anda 100 semua, berarti kita tidak akan melakukan perkuliahan 16 kali ke depan. Selesai perkuliahan kita. Gitu ya. Jelas ya? Jelas ya? Jadi biasanya idealnya itu perkuliahan di awal atau pretest di awal itu nilainya KKM. Kalau untuk anak-anak sekolah itu di bawah KKM. Di bawah KKM perlu ada proses bagaimana bisa meningkatkan nilai anak-anak agar bisa melampaui KKM. Begitu ya. Cukup pertemuan kita hari ini, saya bisa akhiri ya. Oke, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya izin live ya. Ya, Ibu. Hai, Bu. Ayo bahasa Indonesia. Ini udah di screenshot. Dan di Zoom. Udah. Chat, dengeran nggak? Dengar. Suaranya Kecil ya suaranya? jelas sih, tapi nggak gede-gede gitu. Amanda pindah posisi nge-zoom. Amanda, ntar Zoom dipakai buat itu ya, PKN ya. Oh, iya, kembali bersama dosen tercinta Pak Abdul.